pasti Allah beri ampunan. Bapak Ibu, kapan lagi kita dapat ampunan ya? Kecuali ada dari janji Allah warahmah ya. Inilah yang membuat Bapak Ibu, ustadz ya, kemudian dimudahkan Allah dalam titian siratal mustaqim yang jembatannya rambut dibelah 7. Begitulah dimudahkan Allah. Dengan apa? Dengan ampunan Allah, bukan dengan amal kita. Dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita untuk bisa berjalan dengan tenangnya di titik siratal mustaqim, kemudian kita menikmati surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, untuk kajian berikutnya hadir bersama kita ada ustadz muda kita. Beliau selaku praktisi pendidikan dari UIN Sumatera Utara, ada Ustadz Muhammad Anif LCMA. Pada beliau falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillah, sahabat inspirasi, sahabat Qur'ani, sahabat ilahi Rabbi yang insya Allah mudah-mudahan jauh dari berandai-andai yang negatif. Karena kita tahu tadi kan bahwa ada juga berandai-andai yang sepertinya itu suatu kebaikan atau suatu kepositifan, yang dimana wala in qutiltum, berandai-andailah kita bahwa kita bisa dalam wafat kita, akhir hayat kita, dalam keadaan syahid kita, jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya kalau kita kaji lagi, dalam beberapa kesempatan Nabi mengingatkan bahwa berandai-andai itu sebagaimana yang disebutkan di hari kemarin oleh Ustadz kita, Ustadz Junaidi, ada sesuatu yang datang dari syaitan. Kalaulah kita berobat, kalau nggak cepat dia di rumah sakit ini, kalau nggak dia kasih obat ini, kalau nggak dia dibawa ke rumah sakit ini, kalau kita nggak begini, nggak begitu, pasti nggak akan gini, pasti kita akan seperti itu. Ketika itu sudah diucapkan, berarti itu seakan-akan tadi kenapa Nabi melarang? Karena kita berarti nggak menerima takdir, nggak siap gitu kan. Kalau tadi kita ini orang Islam, partai Islam ini gini-gini, pasti kita kayak gini, pasti ya. Ya udah terjadi, tidak bisa lagi kita ubah begitu. Maka kalau itu kita terus lakukan, kita keluhkan, ya lama-lama kita akan mengkufuri takdir Allah tadi, ya lama-lama kita kafir juga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nggak usah lagi ngaku-ngaku Islam begitu. Itulah andai-andai itu. Tidak boleh sedikit pun umat Islam berandai-andai akan tadi, kalau aku tadinya kuliah tadi serius belajar, kalau aku tadinya menikah sama si A atau sama si rektor UIN yang sekarang ini gitu kan, tadinya kami dekat atau dekan yang Feby kemarin itu, seandainya aku nikah pasti aku udah enak hidupku. Kalau udah begitu diucapkan, itulah keandai-andaian yang merusak imannya. Nauzubillah. Maka hari ini inspirasinya adalah kita terus, dua keuntungan kita itu dalam kehidupan kita, yaitu kita dapat menjadi orang yang kariman aumut syahidan. Tugas kita hanya untuk menjadi jalan-jalan kebaikan kepada Allah. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Baik pun kita, Ustadz Junaidi, sudah berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan, ada aja di mata orang yang salah, yang kurang, yang misalnya tadi azan, udah coba kita berusaha istiqomah aktif di masjid azan, pasti ada yang komen saja, azannya kelamaan ini, azannya cepat kali begitu kan, mahorijulnya enggak, siap-siap komentar orang sebagaimana orang mengomentari seorang orang yang soleh Luqmanul Hakim itu. Untuk itulah apa yang kita buat kebaikan kita itu tidak usah kita pentingkan hasilnya. Semuanya hasilnya kita hanya tugas kita aja berproses dalam kebaikan itu, beristiqomah di dalamnya menjadi minal muhsinin. Adapun hasilnya kita kembalikan semua, fatawakkal 'alallah wala halla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah. Untuk kajian selanjutnya hadir bersama kita ada Ustadz Muhammad Junaidi SPD MPD selaku Sekretaris Majelis Tabligh Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada pada beliau, falyatafaddal mashkuran. Syukran kasiran ila Ustadz Zulfadli Del Munte. Ali Imran 157 memberikan berita kepada kita bahwa kegembiraan dalam hidup kita bukan karena kita punya banyak harta rampasan perang yang dikumpulkan. Gembira bukan karena banyak uang. Gembira bukan karena banyak jabatan kedudukan. Gembira bukan karena banyak pangkat. Bergembira bukan karena banyak pengikut, banyak anggota, banyak anak, banyak ilmu. Bukan itu yang menjadikan kita gembira sebenarnya dalam hidup ini. Tapi yang menjadikan kita gembira, dan gembira yang betul-betul segembira-gembiranya dalam ayat ini ada dua. Yang pertama, Allah mengampuni kita. Sungguh bahagia kalau Allah mau mengampuni kita. Coba bayangkan kalau Allah nggak mengampuni kita.
Allah mengampuni segala dosa, apapun itu. Maka artinya apa? Bagaimana supaya Allah mengampuninya? Ya kita minta ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan gembira segembira-gembiranya adalah karena Allah merahmati kita. Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Karena Allah cinta sama kita, kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi bukan karena sholat kita lantas kita masuk surga. Karena kita rajin baca Quran masuk surga. Karena kita rajin silaturahim masuk surga. Ternyata bukan itu. Yang Allah ukur dari kita kenapa bisa masuk surga? Karena Allah cinta, Allah suka, ya udah kamu di surga gitu. Allah suka dengan kita. Nah, kedua poin kegembiraan ini bagaimana bisa kita dapatkan? Satu kunci adalah ikhlas, ketulusan kita. Sebagaimana dalam syair lagu, sesungguhnya Praktisi pendidikan Pangeran Antasari ada Ustadz Hendra Zulfan, SPD MPDI. Pada beliau falyatafaddal mashkuran. Jazakallah Ustadz Zulfadli dari Monte. Sahabatku, sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Ustadz Junaidi tadi. Kebahagiaan itu bukan karena kita banyak harta, banyak anak, atau banyak istri. Seperti itu ya. Tapi kebahagiaan itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itu dia. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya ketika kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sirat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga, itu bukan karena pahala kita banyak sebenarnya, tapi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya menjalani cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ketika kita diberi cobaan oleh Allah, penyakit nggak sembuh-sembuh, tak usah mengeluh. Itu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu cara Allah untuk melebur dosa kita. Nah, itulah sayangnya Allah kepada kita. Jadi tak usah kita bersuuzon sama Allah, berprasangka baik saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dikasih musibah, itulah kita. Dan ketika kita sudah lulus ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan menempatkan kita di tempat yang sangat mulia. Ustaz, dipersilakan waktunya. Alhamdulillah, pendengar setia dimanapun Anda berada. Kali ini Allah memperingatkan kita di dalam surat Al-Imran dan mungkin di dalam kesempatan-kesempatan lainnya untuk kita menaati, untuk kita beristiqomah dalam ketaatan itu dan menjauhi apa-apa yang merusak iman kita yang nantinya fatangqalibu khasiran, kita sendiri yang akan merugi dan akan menderita baik di dunia maupun di akhirat. Pada hakikatnya pemimpin itu mungkin dari skala manusia ini ada orang-orang yang memang Allah jadikan dibentuk jadi pemimpin dan selebihnya lebih banyak yang follower atau pengikut. Maka pintar-pintar kita, pilihan ada di tangan kita. Siapa yang mau kita pilih untuk dipimpin, pemimpin mana yang mau kita ikuti. Pemimpin dengan teladan Rasulullah, memang Rasulullah sudah tiada, ya kan? Tapi jiwanya, ajarannya, bahkan teladannya itu akan hidup selamanya. Living Quran, ada istilahnya living sunnah, selalu ada bersama kita. Maka pertanyaannya, apakah pemimpin-pemimpin kita saat ini sudah berusaha untuk meneladani apa yang diajarkan Rasulullah? Dengan itu semuanya, maka itulah tugas kita untuk menaatinya. Sebaliknya, ketika tidak berlaku demikian atau berlawanan, maka tugas kita adalah mungkin bisa kita ingatkan dan paling tidak kita doakan. Mungkin itu sebagai cobaan. Karena kita tahu kita tidak bisa, dunia ini nggak ada yang ideal, nggak ada yang sesuai dengan kehendak kita. Kita inginnya seperti itu, tapi Allah mungkin berkata lain. Maka hari ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan waja'alna lil muttaqina imama, agar kita bisa kembali kepada jalan Allah. Karena pada hakikatnya juga dari sisi psikologinya, kita ini butuh satu orang yang dipimpin, artinya tempat tonggak kita untuk berpijak, untuk bertanya gitu kan. Jadi kalau manusia itu dikatakan makhluk yang lemah, ya memang lemah. Oleh karena itu butuh sandaran pemimpin yang istiqomah, yang teladan di jalan Islam. Kalau salah memilih pemimpin, maka salahlah hidupnya. Tapi tanpa ada orang yang memimpin, nggak bisa, pasti dia akan terus mencari sosok atau yang ingin ditirunya secara sadar tidak sadar. Maka kita berlindung kepada Allah dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Ustaz Hanif. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu mari kita berupaya agar mengikuti pemimpin yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita juga pemimpin dan penolong yang baik. Dan sebagai simpulan dari kajian kita adalah bahwa menjadi murtad setelah iman adalah merupakan satu kerugian,
Insya Allah kita berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang akan